Ya, Terima Pak. kasih juga kepada Bapak Dr. Rozi Asabil sebagai pembimbingnya Ibu Mariana yang telah meluangkan waktu sampai Ibu Mariana siap untuk presentasi proposalnya pada hari ini. Dan ini Bu Mariana sudah ada Pak Sparta dan saya sebagai ketua sidang pada hari ini untuk seminar proposal ini. Nah, selalu di administrasi itu ada Pak Taufik dan Pak Arif yang menyelenggarakan acara ini. Nah, Bu Mariana, kami persilakan untuk segera menyampaikan proposalnya. Nanti kami akan memberikan masukan-masukan supaya penulisan selanjutnya bisa lebih lancar dan lebih terarah sehingga hasilnya nanti diharapkan menjadi lebih baik. Nah, gitu ya Bu Mariana. Silahkan Ya, Bu Mariana. baik. Oh ya, sebelumnya Bu Mariana bekerja di mana dulu nih? Di BSI ya? Dulu sempat bekerja selama lebih kurang 5 tahun di Bank Syariah Mandiri, Pak. BSM. Cuman untuk saat ini lagi fokus kuliah, Pak. Oh gitu. Oh, jadi nggak ikut merger? Nggak ikutan, Pak. Oh, ada juga yang nggak ikut merger ya? Kan Oh gitu. dulu nggak tahu kalau mau merger. Oh gitu. Ya 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 ya. Oke, jadi fokus kuliah ya supaya cepat selesai ya, kemarin ya. Ya, Iya, Pak. baik, baik. Izin share Silakan, screen ya, silakan. Pak ya. Ya, silakan. Udah muncul, Pak? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sidang proposal pada malam hari ini, Sabtu 21 Agustus 2021 dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Syariah Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 20192112112047. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sidang sekaligus dosen penguji yaitu Bapak Dr. Muklis AK MBM, kemudian dosen penguji kedua yaitu Bapak Dr. Sparta AK MECA, dan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Roji Asabil SE MBA. Terima kasih telah memberi persilakan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama, di mana yang pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian poin yang kedua yaitu kajian pustaka yang meliputi teori variabel penelitian dan konseptual framework penelitian. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang meliputi yang pertama objek penelitian, desain penelitian, teknik pengambilan sampel, prosedur pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu jadwal penelitian. Untuk pada latar belakang, terdapat inkonsistensi hasil penelitian atau gap research di mana beberapa peneliti menemukan budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengembangan karir berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, hasil telaah peneliti terhadap penelitian terdahulu belum ada atau masih jarang yang meneliti pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan dengan objek penelitian kondisi perusahaan setelah adanya merger. Kemudian identifikasi masalah, di mana yang pertama adalah apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, apakah pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Manfaat penelitian bagi akademis
yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan manajemen sumber daya manusia dan menjadi bahan kajian empirik terutama kinerja khususnya dalam hal budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Bagi perusahaan, yaitu hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dan juga memberikan masukan kepada perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan melalui budaya organisasi, gaya kepemimpinan, dan pengembangan karir. Kemudian manfaat yang ketiga bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian yang akan datang. Kajian pustaka untuk teori variabel yang pertama yaitu budaya organisasi atau organizational culture. Saya mengambil konsep dari Robbins and Just tahun 2015, di mana budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Kemudian untuk teori variabel yang kedua yaitu gaya Mariana kepemimpinan kok nggak berubah itunya tayangannya? Oh enggak ya Pak ya? Iya. Bapak? Nah, sudah. Mungkin ini Oh, apa? sudah. Oh berarti nggak usah slideshow ya Pak ya? Enggak, mungkin mungkin mbaknya share itu mbak pilihnya Windows harus jangan your effect enter screen harusnya. Oh, waktu share screen. Share screen pilihnya yang paling atas, yang paling atas pilih. Nah, jangan di tengah. Windows. Kalau tengah memang gini, nggak gerak dia. Jadi gimana Pak? Pilih di Lanjut atas. aja Pak. Enggak, present itu pilih di atas tuh. Jadi keluar dulu. Keluar dulu, Mbak itu coba keluarkan ini. Mbaknya bukan keluar, ini aja ditutup lagi yang presentasi ini nanti buka lagi presentasi tapi pilih yang paling atas, bukan yang tengah, yang di atas. Berarti stop showing dulu. Ya, ini ditutup aja ini. Mbaknya jangan keluar, tutup ini aja, tutup ini. Presentasi tutup dulu. Terus buka lagi. Nanti Mbak pilih yang paling atas. Present ini paling atas. Your entire screen. Your entire screen. Entire screen. Adanya cuma select Windows or screen Pak. Your entire screen. Kan ada tiga pilihan. Your entire screen sama Windows sama tab. Tapi yang atas. Kalau Windows begitu nggak gerak dia, masa pernah coba. Oh. Reason no. Nah, your entire screen. Iya. Saya pernah seperti itu sih, nggak bergerak, saya pilih saya. Belum ada Mariana? Belum diklik anunya, share-nya biasanya. Ya. Enggak begitu, itu Mbak tinggal pilih aja yang PPT langsung ditampilkan aja. Begitu sudah your enter screen, nanti tinggal diklik itu aja PPT-nya. PPT-nya. Udah muncul Pak? Ya. Udah. Sudah. Slideshow aja. Slideshow. Slideshow. Bisa Pak? Bisa. Slideshow. Coba slideshow. Ini udah slideshow Pak. Tapi masih ada kelihatan sampingnya. Kalau slideshow nggak kelihatan sampingnya. Iya, ini belum slideshow tapi di sini. Gimana ya Pak? Di saya udah slideshow soalnya Pak. Oh gitu. Kamu pilih apa waktu pencet yang present itu? Present view. Yang di atas Pak, yang share screen yang di atas. Entire screen. Enggak. Kamu slideshow-nya itu slideshow yang ini itu ya PPT di slideshow nggak bisa? Bisa. Udah, di sana udah slideshow. Udah slideshow Pak. Di sini bukan slideshow. Oh, coba kamu
Kan yang dipilih yang di Nggak atas ya apa-apa. Pak, present your entire Iya, entire iya. screen ya. Iya, betul. Iya, saya udah Ya. klik yang pertama, Terus kemudian saya udah klik PPT-nya, allow, Java PT dulu udah. dikliknya, Java PT dulu dikliknya, klik yang ini. Nah, Udah. ya udahlah Pak, nggak apa-apa. Ya udah ini aja nih. Ya, tolong ke bawah coba. Gerak ke bawah. Oh langsung kalau di Hilang lagi. udah muncul Pak. Ya, Udah. muncul. Udah ke bawah aja lah, nggak apa-apa, kelihatan kok. Coba gerak ke bawah. Ya, Ya. oke. Lanjut. Ya, Ya udah itu. ya, oke. Saya mulai dari mana Pak? Tadi sampai Udah sampai teori sih Pak. ya sampai iya. teori ya. Ya, oke. Berarti saya ulang dari teori ya Pak ya? Nggak usah, ini udah kan tadi. Oh ya, dari sini boleh lah, dari sini boleh. Iya. Ya, oke. Budaya organisasi ya. Iya Pak. Kemudian untuk mohon maaf ya Bapak-Bapak ya, saya ulang dari kajian pustaka, di mana untuk teori variabel yang pertama yaitu budaya organisasi atau organizational culture, saya mengambil konsep dari Robin and Just tahun 2015, di mana budaya organisasi merupakan suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Budaya organisasi mengacu pada suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lainnya. Kemudian untuk teori variabel yang kedua yaitu gaya kepemimpinan atau leadership style, saya mengambil konsep dari Duprin tahun 2016, di mana gaya kepemimpinan merupakan suatu upaya untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kemampuan komunikasi, memberi petunjuk atau perintah, mempengaruhi orang lain untuk bertindak, merespon dan melakukan perubahan positif. Kemudian untuk teori variabel yang ketiga yaitu pengembangan karir atau career development, saya mengambil konsep dari Dessler 2015, di mana pengembangan karir atau career development adalah serangkaian aktivitas seumur hidup atau seperti lokakarya yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Kemudian untuk teori variabel yang keempat yaitu kinerja, saya mengambil konsep dari Robin tahun 2016, di mana kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Kemudian konseptual framework penelitian, di mana yang pertama adalah budaya organisasi dengan teori Robin and Just tahun 2015. Kemudian ada beberapa jurnal penelitian terdahulu yang diteliti oleh Sahzad tahun 2014, kemudian Pawiro Sumarto, Sarjana dan Gunawan tahun 2016, kemudian Ananda dan Budi Wibowo tahun 2017, Manggis, Yuesti, dan Sapta tahun 2018, Nasution, Mariatin, dan Zahreni tahun 2018, kemudian Rohman, Indiati, dan Gina tahun 2021. Mereka menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk yang kedua adalah gaya kepemimpinan. Saya dengan teori Duprin tahun 2016 dengan beberapa jurnal penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mukhtar Ali dan Jannah tahun 2016, Pawiro Sumarto, Sarjana, dan Gunawan tahun 2016, Setiawan tahun 2017, Jesus, Hamid, dan Pono tahun 2018. Mereka menemukan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk yang ketiga adalah pengembangan karir dengan teori Dessler tahun 2015. Kemudian telah ditemukan oleh peneliti terdahulu yang terdiri dari Kurniawan tahun 2017, Manggis, Yuesti, dan Sapta tahun 2018, Nasution, Mariatin, dan Zahreni tahun 2018. Mereka juga menemukan bahwa pengembangan karir berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Metodologi penelitian, di mana objek penelitiannya yaitu yang akan digunakan adalah karyawan tetap PT Bank Syariah Indonesia wilayah Bekasi, yaitu meliputi kantor cabang dan kantor cabang pembantu, dengan variabel penelitian yaitu budaya organisasi sebagai X1 merupakan variabel independen 1, kemudian gaya kepemimpinan sebagai X2 merupakan variabel independen 2, kemudian pengembangan karir sebagai X3 merupakan variabel independen 3, dan kemudian kinerja karyawan sebagai Y merupakan variabel dependen.
Desain penelitian. Penelitian ini di mana yang pertama yaitu tujuan studi. Penelitian ini memiliki tujuan yang termasuk dalam pengujian hipotesis, di mana penelitian ini akan mendapatkan informasi jenis hubungan yang terjadi di antara variabel-variabel penelitian dalam suatu situasi, sehingga akan diperoleh beberapa petunjuk situasi dalam suatu pemecahan masalah. Kemudian desain penelitian yang kedua yaitu jenis investigasi. Penelitian ini merupakan suatu studi kausal di mana akan terdapat gambaran dari satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Variabel X akan menyebabkan variabel Y, sehingga jika variabel X dihilangkan atau diubah dalam beberapa cara, masalah yang terjadi pada Y akan terselesaikan. Kemudian, desain penelitian yang ketiga yaitu tingkat interferensi, di mana yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tingkat interferensi minimal, yaitu dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden dengan pembagian sampel secara non-probability sampling melalui teknik pengambilan bersyarat. Kemudian desain penelitian yang keempat yaitu study setting. Dalam penelitian ini yaitu contrived setting, di mana merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan pada lingkungan alami yang terjadi secara normal, disebut studi lapangan atau field study. Dalam penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Indonesia. Desain penelitian yang kelima yaitu unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan merupakan individu dengan cara penyebaran kuesioner secara langsung terhadap responden. Kemudian desain penelitian yang keenam yaitu horizon waktu. Penelitian ini menggunakan horizon waktu cross-sectional studies, di mana merupakan sebuah studi yang dilaksanakan dengan pengumpulan data hanya sekali, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Teknik pengambilan sampel. Menurut Umas Karan atau Bugi tahun 2016, konsep populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal yang menarik bagi peneliti untuk diselidiki. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap Bank Syariah Indonesia, wilayah Bekasi, mengingat adanya keterbatasan waktu dan biaya. Jadi metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian itu menggunakan rumus Slovin. Kemudian prosedur pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner, dengan teknik analisis data yang pertama statistik deskriptif, kemudian metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data dengan menggunakan program Smart PLS. Kemudian untuk pengujian evaluasi asumsi dari model, meliputi yang pertama model pengukuran atau outer model, terdiri dari convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara lain item score atau komponen score dengan construct score yang dihitung dengan PLS. Kemudian discriminant validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan cross-loading pengukuran dengan construct. Kemudian model struktural atau inner model, yaitu model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependent, Stone-Geiser Chi-square test untuk predictive relevant, dan uji T serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Berikut adalah jadwal penelitian, di mana mulai dari proposal, seminal proposal, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, sampai kesimpulan dan saran hingga sidang tesis dilakukan mulai dari Agustus sampai Desember. Sekian, terima kasih untuk presentasi proposalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus sekali tuh timetable-nya. Jelas Terima kasih, kapan Pak. selesainya. Target, Pak. Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Ya, jadi Biar cepat masuk ke bank lagi. betul Pengennya ya. gitu, Pak. Masa ditinggalkan di BSI. Ya. Ya, segera kembali nanti. Mudah-mudahan, Selama Pak. ini udah berapa tahun di BSM? 5 tahun. Kurang 5 tahun, Pak. Oh, di mana itu? Di cabang atau di pusat? KCP sih, Pak. Halo? Cabang pembantu, Pak. Oh, di cabang pembantu. Ya, Oh, Pak. jadi bukan di kantor pusat, bukan di bidang SDM ya? Bukan, Pak. Bukan. Terus ininya apa? Bidang kerjanya bidang apa? Lending atau pembiayaan atau Kan funding, marketing? dulu itu masih awal-awal kerja, Pak. Jadi masih bidang operasional, Pak. Operasional. Oke. Iya, Jadi back office support gitu ya?
Customer service sih Pak. Oh, customer service. Berarti itu di depan dong. Di Frontliner ya depan Pak. dong, frontliner lah. Itu langsung ketemu customer kan. Iya benar Pak. Oke, bagus sekali. Bagus sekali. Saya harapkan ini penulisan tesisnya bisa menambah kompetensi Anda gitu kan. Ya, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Sparta ini untuk memberikan masukan pada penulisan tesis selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Pak Muklis ya. Dan selamat juga kepada Saudari Mariana sudah sampai kepada tahap seminar proposal ya. Seminar proposal kadang-kadang orang suka bilang kalau sudah sempro itu sudah 75%, 80% sudah hampir selesai, tinggal satu chapter lagi kan. Jadi padahal critical point-nya ada di chapter 4 itu sebenarnya, ya, pengembangan data dan sebagainya. Nah, Mariana, saya sudah lihat ya di tesismu ini sesuai dengan topiknya, saudara kan berusaha untuk melihat ada nggak pengaruh budaya organisasi, gaya kepimpinan, memang karir terhadap kinerja karyawan ya. Nanti ada beberapa dimensi di budaya organisasi itu yang sudah lihat ya. Nanti begitu juga gaya kepimpinan ada beberapa dimensi ya, sama indikator ya. Nah, situ nanti kamu desain suatu kuesioner kan untuk data kan. Iya Pak, pakai kuesioner Pak. Nah, kuesioner dari masing-masing konstruk itu variabel budaya organisasi, kamu lihat dimensi sama indikatornya. Nanti di situ masing-masing indikator itu kamu buat satu kuesioner ya. Dan sehingga hasil kuesioner itu bisa merepresentasikan budaya organisasi ya. Nah, saya lihat kalau di bab 1 sudah bagus ya dalam mengungkapkan fenomena ya, sama juga melihat empirical gap ya. Kemudian juga dalam merumuskan masalah. Dan di bab 1 juga sistematika sudah bagus. Jadi sudah bagus sekali sistematika. Cuma sudah referensinya itu masih fokus pada satu buku ya. Buku seperti misalnya Robin saja, padahal kan pada buku praktisasi ada di tidak hanya si Robbins ya, bisa nanti cari buku lagi yang ditambahkan seperti misalnya contoh misalnya organisasi itu kalau bisa definisi sama dimensi itu tidak hanya satu orang ya, satu sumber itu. Jadi nanti bisa apalagi kalau melihat dari indikatornya itu ya. Nah di situ nanti Mbak juga bisa melakukan kreasi untuk membuat kuesioner ya. Tapi kalau cuma satu sih nggak ada masalah ya sebenarnya. Cuman mungkin coba balik lagi, ada lagi nggak di buku lain itu yang indikator lain yang ada di dalam setiap variabel itu ya. Variabel itu. Ini perlu dicek juga ya. Tapi sistematika udah bagus ya. Tata bahasa sudah bagus ya. Kemudian juga udah ditunitin kan Mbak Mariana? Oh sudah Pak Sparta, udah ditunitin, sudah Pak. Berapa tunitinnya? 16% Pak. 10% ya, berarti bagus gitu ya. Nah yang kedua itu, yang ketiga lah mengenai itu apa? Penelitian sebelumnya di dalam bab 3, bab 2 udah ada penelitian sebelumnya? Ada? Penelitian sebelumnya di bab 2. Ada? Saya belum ada nih. Perlu ditambahkan tuh. Iya, perlu tambahkan. Belum ada. Kayaknya sebelumnya belum ada. Ya belum ada sih penelitian sebelumnya, ya. Ya Mbak Mariana. Di slide sih saya nggak ada Pak, cuman di Excel saya bikin ada Pak. Enggak itu jadi di laporan proposal itu belum ada slide. Iya, di proposalnya juga belum ada Pak, cuma saya udah ada bikin di Excel sebenarnya Pak. Jadi sebenarnya jadi gini Mbak Mariana, karena jenis penelitian Mbak Mariana itu kan sifatnya empirical causal effect ya, melihat hubungan sebab akibat itu ya, sehingga nanti untuk menganalisis data, menganalisis hasilnya terpaksa sudah akan membandingkan dengan teori sama riset-riset sebelumnya kan, nanti dianalisis kenapa terjadi perbedaan gitu ya. Nah ada sennya, ada mungkin pengalaman praktek di
Mbak Mariana bisa mengungkapkan kenapa terjadi perbedaan ya. Nah, untuk itu maka perlu ada penelitian yang relevan sebelumnya. Jadi penelitian relevan itu sebaiknya independennya sama ya. Independennya itu di sini kan kinerja karyawan. Jadi independennya sama kinerja karyawan. Kalau independennya itu bisa salah satu dari independen dari penelitian sebelumnya sama dengan yang Mbak Mariana kaji gitu. Nah, itu bisa dimasukkan. Tapi kalau independennya berbeda, berarti itu termasuk tidak relevan meskipun independennya sama gitu. Misalnya independennya budaya organisasi. Kalau ya penelitian sebelumnya mungkin budaya organisasi terhadap bukan kinerja karyawan, mungkin terhadap kinerja perusahaan itu kan beda, ya. Iya, Pak. Itu beda. Jadi itu nggak bukan relevan. Gitu. Jadi Mbak Mariana masukkan aja di sini ya Mbak Mariana ya. Itu dibutuhkan untuk bangun hipotesis. Nah, hipotesisnya juga karena dia kan butuh hipotesis Mbak Mariana. Halo, Mbak Ya, Pak. Mariana. Ya, Pak. Ini kan penelitian Mariana ini perlu ada hipotesis ini ya. Iya, Pak. Hipotesis belum dibuat di bab 2-nya, belum ada hipotesisnya. Ini hipotesis itu dibangun dari kajian teori, jadi kajian teori, logika teori. Misal logika teori gini, kenapa sih budaya organisasi itu berpengaruh pada kerja karyawan, logika teori seperti apa itu, ya. Kalau di sini kan Mbak Mariana baru membangun menjelaskan masing-masing variabel itu kan, tapi Ya, Pak. belum mengaitkan bagaimana pengaruh terhadap kinerja karyawan secara lebih teoritis ya, belum kaji. Nah, itu dicek itu ya, dilihat. Dan kedua juga membangun hipotesis itu dari penelitian-penelitian sebelumnya itu yang sudah Mbak Mariana jelaskan di bab 2. Hipotesis itu kan di bagian akhir di bab 2 setelah rangka pemikiran kan bagian terakhir. Nah, itu nanti Mbak Mariana sampaikan juga. Nah, dari dua kajian itu, kajian teori sama kajian sebelumnya, maka disusun hipotesis ya, hipotesis. Jadi hipotesis itu. Jadi nanti hipotesis itu yang akan diuji di bab 4. Nah, di bab 3 alat-alatnya dari bab 3, alat-alat untuk desain penelitian di bab 3 itu di mana di bab 3 itu kan sudah ada sampel, proses pemilihan sampel ya. Kemudian juga sudah ada tadi itu, terus juga variabel ya, variabel ada dependen sama independen. Yang ketiga list data. List data ini juga kita menggunakan PLS Mbak PLS itu sebenarnya itu dia seperti regresi linear tapi agak beda. Dia juga nggak sama dengan SEM tapi mirip kayak SEM gitu ya, kalau PLS itu ya. Nah, kalau di PLS itu contohnya kita tidak banyak menguji asumsi klasik seperti di regresi ya. Nggak sebanyak kan kadang kan partial square itu. Kalau dia kalau di multivariate, kalau di anak manajemen suka multivariate itu seperti regresi multivariate ya. Nah, tapi sebenarnya dia tidak partial square. Nah, itu nanti Mbak Mariana di analisis data itu jelaskan persamaan penelitiannya yang akan diuji sesuai dengan PLS itu. Dengan PLS ya. Kan di situ ada Y-nya apa, X-nya apa. X-nya itu X-nya nanti kan ada banyak dimensi itu. Itu coba Mbak Mariana cek lagi ya. PLS itu seperti apa ya. Nanti bagaimana pengujian hipotesis menggunakan PLS itu. Hipotesis misal Mariana itu ada 3 hipotesis ada 3. Itu satu, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan ya. Hipotesis kedua pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga pengaruh pengembang karir terhadap kinerja karyawan. Bagaimana pengaruhnya? Nah, jadi apakah pengaruh positif, negatif dari kajian teori sama riset sebelumnya Mbak Mariana lihat nanti ya. Itu kalau di bab 1 oke ya, bab 1 oke. Maka di bab 2 itu kalau bisa Mbak Mariana mereferensi tidak hanya satu buku ya. Buku sama juga seperti penelitian sebelumnya, jangan hanya satu penelitian sebelumnya, paling tidak kalau di S2 itu kan lebih dari 10 lah. Kalau yang S1 kan 10 itu biasanya. Kita suka nanya, masa S1 Pak, berapa jurnal yang paling sebelumnya? Paling banyak berapa Pak? Ya, paling sedikit 10 lah. Nah, juga 10, kalau S2 kan di atas itulah ya. Harus ada yang jurnal bahasa Inggrisnya, ada bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggris bisa dapat gratis melalui situs kita berlangganan
jurnal ya, namanya aduh saya lupa ini. Jurnal itu nanti minta Emerald. Iya Ini Pak, saya penelitian Emerald saya ya. mencari jurnalnya lewat Emerald Pak. Nah, ya itu ya udah bagus ya. Nah, sudah penelitian Mbak Mariana ini banyak sekali meneliti ini, ya sudah banyak meneliti. Jadi tinggal apa mencari ekspor. Kalau enggak, kalau mau lebih gratis ya dan banyak itu bisa juga Mbak Mariana cari di coba tulis searching di Google itu tambah underscore apa itu tambah itu spasi, coba tulis ya Iya tambah Pak. spasi Spasi. ya. Iya Pak. Terus jurnal kalau bahasa Inggris pakai JOURNAL jurnal ya. Jurnal. Kalau bahasa Indonesia kalau pengen bahasa Inggris tulis jurnal dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia jurnal aja. Ngerti nggak? Gimana tadi Pak? Google gimana Pak? Apa? Tadi gimana Pak? Tambah spasi, satu spasi ya. Itu tulis jurnal. Itu spasi. Kalau bahasa Indonesia jurnal kalau bahasa Inggris gitu kan. Iya. Itu spasi lagi. Ya. Habis spasi tambah lagi, tambah. Habis spasi lagi. Ya. Habis itu file tab itu bahasa Inggris file type -2 file tab -2 file tab -2 PDF itu nyambung ya, jangan dispasi kan. File tab PDF-nya nyambung. Ya, file tab -2 PDF. Oh, file tab -2 PDF. Nah, itu nyambung itu. Nanti spasi lagi. Spasi lagi. Nanti tambah spasi. Itu topiknya. Topiknya misalnya kalau bahasa Indonesia tulis saja pengaruh budaya organisasi, pimpinan dan pengembang karir terhadap kerja karyawan pada Bank Syariah. Nanti keluar jurnal bahasa Indonesia semua itu. Banyak bisa ratusan itu keluar di Google itu. Iya, Pak. Iya, saya di S3 itu Pak yang ngasih tahu itu wartawan, teman saya ada wartawan di S3 itu dia ngasih tahu. Nah, nanti kalau bahasa Inggris ya kan ditulis jurnal JURNA ya. Nanti di topiknya itu di setelah file tab spasi tambah spasi tulis bahasa Inggris judulnya. Topiknya keluar semua bahasa Inggris itu keluar semua itu. Tapi jurnal-jurnal itu kalau bahasa Indonesia ada yang baru, kalau yang bahasa Inggris mungkin 2-3 tahun terakhir lah yang keluar ya. Tapi kalau yang atau ada jurnal yang gratis kan keluar di situ. Tapi kalau jurnalnya yang bagus ya biasa umurnya sudah 3-4 tahun tuh umurnya. Tapi kalau Indonesia itu baru terbit keluar itu ya, karena kan jurnal Indonesia banyak gratis seluruhnya. Ya boleh bisa dites kalau Mbak Mariana mau. Jadi banyak sekali sumber di situ, terutama untuk yang topik ini banyak sekali. Baik, Pak Sparta. Ya. Terima kasih Pak Sparta. Itu aja Pak Muklis saya akan ya bagus ya. Terima kasih Pak Sparta. Ya. Dari saya Mbak Mariana. Jadi supaya lebih kelihatan suasana mandirinya lah gitu ya Mbak Mariana. Iya, Pak. Jadi tolong ditambah cerita lah tentang kondisi objek penelitiannya tuh situasinya seperti apa. Ya, misalnya kinerjanya bagaimana. Ini kan cabang ya, jadi ya. Di satu cabang ya. Iya, Pak. Nah, kondisi cabangnya seperti apa, karyawannya berapa orang semua totalnya. Kemudian persaingannya seperti apa di situ. Nah, sehingga kita jadi tergambar ini penelitiannya di daerah sini gitu, ya. Kemudian kalau ada juga tentunya ada ya, yaitu pengalaman atau pendapat pribadi dari Mbak Mariana sebagai peneliti gitu. Jadi bagaimana misalnya suasana leadershipnya bagaimana, suasana budaya kerjanya bagaimana, yang Anda rasakan di situ gitu. Kemudian pengembangan karir bagaimana, kinerja juga bagaimana gitu. Jadi supaya penelitian ini jangan kering gitu, jangan garing. Ya, jadi betul-betul terasa bahwa ini penelitian dilakukan di suatu tempat di mana Mbak Mariana bekerja gitu. Ya, sehingga benar-benar kita ingin tahu bagaimana situasinya. Mungkin, nah kan tadi kan di depan kan disebutkan bahwa perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah
karena ini dibuat dalam suasana merger gitu kan. Nah ini penting Pak. sekali loh, penting sekali. Ini menarik ini. Merger itu manfaatnya banyak ya, jelaslah manfaatnya banyak karena pasti efisiensi timbul lah ya. Tadinya kantor ada 3, misalnya di dekat rumah saya sini BNI Syariah punya sendiri, BRI Syariah punya sendiri, Mandiri Syariah punya sendiri. Nanti bisa digabung gitu kan. Nah itu dari penghematan ruangan aja, sewa gedung aja udah berapa itu BSI ini bisa hemat gitu kan. Nah tapi dari budaya kerja, dari leadership, dari apa itu topiknya satu lagi, Pengembangan karir, Pak. pengembangan karir itu kan terpengaruh itu, ya enggak? Anda tadinya waktu Anda belum merger, pengembangan karir Anda mungkin jadi lebih jelas gitu kan. Begitu merger, waduh, pengembangan karir Anda yang tadinya udah jelas jadi berantakan lagi gitu kan. Nah itu kan bisa berpengaruh ke semangat kerja itu, ya kan. Nah, sehingga nanti akan berpengaruh ke ya kinerja, akhirnya ke prestasi kan. Nah jadi situasi merger ini perlu digambarkan itu. Perlu digambarkan karena seperti Anda bilang tadi, bedanya dengan penelitian sebelumnya ini suasana merger. Jadi itu istimewanya penelitian ini ya, Mbak Mariana. Kemarin salah satu teman Anda itu ada cerita itu. Di ini juga di waktu sidang ini juga dia cerita dia di Bank Mandiri di BSM begitu merger langsung metode kerja itu diganti gaya BNI semua katanya, gitu kan? Gaya BSM langsung ditinggalkan, langsung dipakai gaya BNI. Sehingga dia bilang nih, dia ngomong sendiri, dia ngomong kita ini setelah merger merasa seperti tamu di rumah sendiri katanya. Dia merasa ini rumah saya karena BSM kan yang jauh lebih besar tuh daripada 2 BNI Syariah dengan BRI Syariah kan. Tapi mungkin orang-orang di BNI Syariah itu lebih agresif gitu ya. Lebih agresif sehingga orang-orang yang berasal dari Bank Syariah Mandiri itu mungkin dia lebih low profile, tidak suka menonjol, padahal dalam suasana merger kan kita perlu menonjol supaya diketahui oleh atasan, karena atasannya dari bank lain mungkin nggak kenal kita gitu kan. Misalnya kita dari BSM, atasan di bagian kita kebetulan dari BNI Syariah. Nah kalau kita nggak menonjol kan nggak berusaha menonjol, nggak kelihatan, akibatnya kita nggak dikasih posisi yang seharusnya kita layak gitu kan. Nah itu kan berarti menimbulkan ya perubahan budaya kerja, kemudian leadershipnya jelas beda. Nah itu yang suasana seperti itu perlu dibahas di dalam tesis ini supaya kita jadi lihat nyawanya lah tesis ini gitu ya. Jangan hanya sekedar mengolah data-data berupa kuesioner 1, 2, 3, 4, 5, tapi ada suasana realnya gitu, suasana lapangannya sehingga kita bisa memperoleh manfaat. Merger itu penting loh. Merger itu merupakan topik yang penting untuk diteliti ya. Merupakan suatu situasi di mana penelitian itu perlu dilakukan gitu. Bagaimana sih sebetulnya dampak positif, dampak negatif dari merger itu? Ya, apalagi ke budaya kerja, suasana kerja, leadership itu sangat terasa itu. Nah, gitu. Nah, kalau Mbak Marina di dalam kan kenal semua kan. Sekarang cabangnya tuh gimana? Pasti orang-orangnya juga bercampur tuh kan, dari cabang mana juga masuk, dari BNI Syariah masuk situ juga, BRI Syariah mungkin masuk situ juga. Padahal dari dulu cabangnya dikembangkan oleh BSM misalnya. Nah itu suasananya seperti apa merger itu perlu dilihat kaitannya ke budaya kerja, ke leadership dan sebagainya. Saya rasa seperti itu supaya lebih hidup lah ya tesisnya. Baik Pak. Oke, itu dari saya masukan hanya itu aja saya rasa. Pak Rozi, silakan Pak Rozi, barangkali ada yang ingin disampaikan Pak Rozi. Ya, terima kasih Pak Mukhlis. Pertama kita
Terima kasih ke Pak Dr. Sparta atas masukan dan saran, juga kepada Pak Dr. Muklis atas sarannya. Saya kira Mbak Mariana memang tadi perlu ditambahkan itu terkait dengan hipotesis tadi itu ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua, mungkin penamaan nama BSI itu bisa dipertimbangkan lagi deh itu, karena BSI ini kan nama baru ya, nama yang Iya, baru, Pak. berumur bulanan gitu. Artinya masih, sementara kan yang diteliti ini masih objek yang lama ya. Mungkin pakai istilah nggak usah dimunculkan BSI-nya karena Mbak Mariana sudah nggak di BSI lagi gitu. Mungkin pakai istilah Bank ABC atau Bank X atau Bank YZ gitu ya, karena Mbak Baik Mariana Pak Roji. bukan warga BSI lagi kan Iya Pak. ya, supaya nanti lebih, yang penting di sini nanti dikontribusikan kepada BSI bagaimana pengaruh variabel-variabel itu terhadap kinerja. Dan yang lain-lain saya kira nanti dilengkapi aja, termasuk yang belum dicantumkan tadi di bacaan lain, termasuk juga memang Robin Stephen itu banyak dipakai, tapi tidak hanya dia, masih banyak juga sumber-sumber lain ya, untuk terkait dengan perilaku manusia dalam organisasi, organizational behavior, atau banyak sekali sebetulnya bahan-bahan lain bisa ditambahkan juga acuannya itu, supaya memang yang berbasis Robin itu banyak sekali gitu yang menulis bidang ini, juga ditambahkan aja nanti biar variasinya lebih hidup. Yang lain-lain saya kira nanti Mbak Mariana dilengkapi, dan yang penting komit untuk selesai cepat gitu ya. Iya Pak, siap Pak. Itu yang penting. Kalau selesai cepat, materinya dilengkapi, mana yang perlu ditambahkan nanti lihat catatannya, dan yang lain-lain supaya seperti kan satu angkatan sama Pak Suryadi ya, Mariana ya. Iya Pak Roji, satu angkatan. Iya. Ya kalau satu angkatan ya, kalau bisa barengan mah selesai. Saya kira gitu Pak Muklis. ya. Baik, Mbak Mariana bisa dicatat semua tadi ya? Udah Pak, udah dicatat Pak Muklis. Oke, dari saya juga ada catatannya, nanti minta aja ke Pak Taufik. Baik Pak. Ya, jadi dengan demikian sidang proposal untuk Saudara Mariana ya, yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Karyawan di BSI. Ini masukan-masukan dari Pak Sparta tadi dan dari Pak Rozi, kemudian dari saya juga, diharapkan untuk betul-betul di ini ya Mbak Mariana, sehingga betul-betul bisa lebih baik gitu, lebih baik, dan penulisannya juga lebih terarah, sehingga dengan cepat bisa selesai nih, seperti jadwal tadi ya, maksimal tahun ini harus selesai gitu. 1 bulan Pak, 1 bulan setelah ini harus selesai bab 45-nya ya, 1 bulan. Ya, 1 bulan bab 45. Nah, nanti kan proses selanjutnya itu sampai Desember itu udah selesai, itu udah wisuda itu ya. Wisuda November. 1 bulan aja. Oh, wisudanya November itu sudahnya paling terlambat itu awal Oktober Pak. Awal Oktober sudah ujian. Oh, berarti jadwalnya sudah direvisi tuh Mbak Mariana. Iya. Jadwalnya direvisi Mbak Mariana, itu jangan sampai Desember. Iya. Baik Pak Muklis. Wisudanya November, berarti September Oktober harus udah selesai. Jadi akhir September sudah selesai draftnya. Akhir September draft selesai, Oktober finishing. Ya, jadi itu jadwalnya direvisi ya Mbak Mariana ya. Oktobernya minggu pertama Pak Muklis, terlambat Pak Muklis. Oh gitu. Ya, minggu pertama. Oktober minggu pertama harus sudah ujian sidang. Harus sudah sidang ya Pak. Itu berlaku juga untuk yang S1 ya Pak? Iya, sama Pak, sama. Sama. Kalau mau wisuda November gitu ya. Iya. Nah,
Jadi jangan lupa itu direvisi ya, schedule-nya itu ya. Siap Pak Muklis. Itu kepanjangan Usahakan, itu, Pak. karena nanti wisudanya jadi ikut yang sana lagi kelamaan. Setahun Ya. lagi ya Pak. Tahun Setahun lagi lagi, ya ya. kelamaan ya, pokoknya November lah ya. Baik, Ya, Pak, insya dengan Allah, Pak. demikian ya itu sangat berarti yang paling penting ini merevisi jadwal kerja ya. Ya Pak. Nah, baik. Dengan demikian seluruh proses seminar proposal ini bisa saya nyatakan selesai dan kami bertiga merekomendasikan untuk kelanjutan penulisan tesis ini. Kita harapkan bisa segera selesai tepat pada waktunya sehingga bisa selesai seminggu pertama bulan Oktober. Karena November itu ada wisuda sehingga diharapkan bisa ikut wisuda November. Demikian Pak Rozi, terima kasih Pak Rozi atas bimbingannya kepada Mariana, kemudian Pak Sparta. Terima kasih Pak. Masukan-masukannya semua sudah kami catat dengan baik. Kemudian kepada Mbak Mariana juga terima kasih partisipasinya, bagus sekali presentasinya. Pak Taufik, Pak Arif, kita bisa akhiri Pak. Dengan demikian, boleh, Pak. saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rozi, Pak Sparta, Pak Ya, Muklis. sama-sama Pak Taufik. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Sparta, Pak Haji, Pak Muklis. Terima kasih Pak Rozi, Izin Pak nih, Pak. Muklis, Pak Sarta. Ya, Izin live ya. ya, sama Ya, Pak. Pak. Izin juga Pak. Izin live. Taufik, Pak Arif, izin live ya Pak. Yo. Silakan, silakan. Ya, Mbak.